Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Rahani di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad. Buat teman-teman yang sedang megang HP, megang laptop, terus ngelihat video kita lewat di beranda teman-teman nih, jangan lupa di klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah kawan-kawan semua, di video kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih dengan abang-abang ganteng yang sudah ada di depan kita. Abang boleh lihat kamera situ dan saya lihat kamera sini. Sebelumnya boleh deh bang perkenalkan diri abang-abangnya dulu biar kita lebih akrab nih ngobrolnya. Baik, jadi perkenalkan nama saya Akil Setiawan. Jadi saya sekarang ini di organisasi sebagai ketua Senat Mahasiswa Institut. Terus abangnya? Perkenalkan, saya Nino Topan Fauzi atau biasa dipanggil Topan, selaku Ketua Dema IAIN Palangkaraya, atau biasa teman-teman itu biasa manggil dengan kata pres tuh. Pres. Presma gitu ya? Iya, biasanya gitu teman-teman. Oke, nah kawan-kawan di video kali ini kita akan membahas tentang SDM kampus tadi ya. Nah kira-kira nih bang, apa nih peranan organisasi dalam meningkatkan SDM di kampus nih bang? Menurut abang berdua nih sebagai ketua Dema sama Sema tadi ya. Duluan? Gak apa-apa lah. Ya, Dema kan lebih banyak kontribusinya terhadap peningkatan SDM. Sulit nggak nih? Oke. Sebenarnya kalau bicara peranan organisasi dalam peningkatan SDM ya, itu tentu kita sangat berperan sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena namanya organisasi ini kan sebagai wadah pengembangan, entah itu pengembangan minat bakatnya, entah itu kualitasnya, integritasnya, kepemimpinannya dan lain sebagainya. Jadi di dalam di dalam organisasi itu memang wadah peningkatan SDM sebenarnya. Nah, pada hakikatnya kan kayak gitu. Nah, tapi sayangnya dari sekian banyak organisasi yang ada di kampus kita, kalau yang hari ini ada datanya sama saya, itu ada 49 organisasi di dalam kampus kita. Tapi dan semuanya sudah berupaya untuk mengambil peran. Tapi ternyata peran-peran itu nggak terjalankan dengan maksimal untuk sebagaimana peningkatan SDM. Nah banyak itu peningkatan itu yang dicoba teman-teman itu selalu, entah itu melalui diskusi dan segala macamnya, mencoba untuk memberikan peran. Nah organisasi itu seperti itu. Mungkin itu ya kalau dari saya. Betul, saya pun juga menyoroti bahwa organisasi kita sebenarnya mempunyai peran juga terhadap peningkatan SDM yang ada di kampus kita. Cuman lagi-lagi yang jadi titik beratnya adalah kekonsistenan itu yang susah. Betul, iya. Karena apa? Karena organisasi kita yang banyak ini tidak didukung atau disupport dengan lagi-lagi perihal duit. Ya kan? Jika kita berbicara tentang peningkatan SDM itu dan bagaimana kita konsisten, lagi-lagi harus didukung atau disupport setidaknya oleh duit. Biar apa? Biar organisasi itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Benar. Biar bisa konsisten gitu. Ini selama ini kita untuk konsisten aja susah loh. Karena ya lagi-lagi kita ini seakan-akan jalan sendiri. Kita mau bikin kegiatan swadaya, proposal sana sini, dan belum tentu juga kita dapat apa yang kita harapkan dari swadaya itu. Dan bahkan selama ini ketika kita berkegiatan atau melakukan hal-hal yang upayanya meningkatkan SDM di kampus, itu lagi-lagi kita selalu dihadapkan bahwa apa yang kita lakukan itu selalu saja tidak sesuai ekspektasi. Dananya ya bang ya? Salah satunya dana dan juga output. Kan lagi-lagi kita berbicara output. Jika kita melakukan satu kegiatan, kadang output yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang terkadang membuat hal-hal kita itu tergerus kehilangan semangat. Jika kita konsisten susah, terus output yang kita harapkan tidak sesuai, jadi pasti kita akan evaluasi, ya kan? Kenapa kita melakukan kegiatan begini-begini saja, ya kan? Nah, itulah yang ibaratnya sangat menurunkan semangat atau susahnya konsisten untuk peningkatan SDM yang ada di IAIN Palangkaraya. Semoga atasan kita mendengar keluhan kita hari ini. Ya, harusnya sih begitu. Ya. Terus
Ini kan tadi banyak organisasi yang sudah ada di kampus nih kan Betul. Bang ya. Kira-kira nih yang berperan di organisasi nih, yang ikut masuk di organisasi, yang berkegiatan di organisasi, gimana nih cara Abang buat mendorong kembali minat para mahasiswa berorganisasi? Karena kan organisasi ini kan penting gitu ya di kampus. Kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu misalnya, mungkin diri kita nggak berkembang lah di situ-situ aja. Gimana nih Bang? Pertama yang kusoroti ya soal minat organisasi saat ini bisa kukatakan masih terbilang minim. Kalau dari analisisku dari kampus kita, entah itu dari beberapa kampus luar yang sempat ke analisis juga, itu terhitung hanya 10% dari 100% total mahasiswa yang ada di dalam itu. Padahal mahasiswa kita sangat banyak gitu ya Bang. Kalau kurang lebih 5 ribuan lah mahasiswa kita, tapi kalau dihitung-hitung angka angka 10% itu kan hanya 500 yang terbagi 49 lembaga. Nah, sebenarnya masih banyak yang bertahan di dalam organisasi, tapi ya kembali lagi tadi sempat disinggung juga sama Ketua Aklis bahwa konsistensi dalam kita mengemban amanah untuk sebagaimana kita menjalankan daripada organisasi ini sebagai wadah pengembangan kualitas tadi dan wadah pengembangan peminatan tadi. Nah, lalu apa yang kemudian kita coba terus lakukan agar kiranya teman-teman ini semakin minat, ya kembali lagi satu-satunya cara, walaupun ya kembali lagi kalau seandainya kita bicara dana ya kita selalu bicara kurang. Tapi lalu apakah kemudian itu yang menjadi penurun semangat untuk kita? Enggak juga. Tapi bagaimana caranya kita sebagai organisasi apapun yang terjadi kita tetap menjalankan itu, tetap berperan, tetap konsisten untuk untuk selalu meningkatkan peminatan di organisasi. Karena kalau seandainya kita bicara feedback organisasi ya, kalau feedback organisasi ya otomatis sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Hari ini sudah benar-benar kita rasa sedikit banyaknya sudah beberapa kita rasakan. Apalagi jujur yang sudah semester tua kayak gini udah mulai kerasa nih feedback yang pernah kita coba gaungkan dari dulu. Pengalaman di organisasi. Betul, gitu ya. Entah itu diemban masalah, entah itu ditekan atasan dan segala macam ini agenda nggak ada dananya, terus gimana caranya bikin kerjasama dan segala macamnya, ya itu selalu kita tingkatkan gitu. Itu sih. Kalau saya sih menyoroti tentang kenapa sih mahasiswa kita atau organisasi kita itu tidak semuanya aktif, ya kan? Nah, yang perlu disoroti sebenarnya adalah kita harus melihat dulu nih tipologi mahasiswa kita, ya kan? Apakah mahasiswa kita secara finansial itu baik-baik saja, ya kan? Apakah dia kuliah dengan enteng atau dia kuliah dengan ibaratnya try hard? Harus ada yang dilakukan agar dia bisa survive atau dia bisa bertahan selama kuliah. Nah, itu yang dalam sudut pandang saya kadang luput dari perhatian kawan-kawan organisator. Mereka hanya bisa menilai bahwa teman-temannya banyak yang tidak aktif ikut organisasi atau ikut organisasi cuma numpang nama. Benar. Ya kan? Nah, cuman Banyak. yang perlu diperhatikan adalah ya kan, bagaimana dia atau latar belakang dia, kenapa dia nggak aktif organisasi, dan itu sebenarnya harus juga diperhatikan sebagai salah satu upaya untuk kita mencari tahu apa sih atau kendala apa sih sebenarnya yang membuat mahasiswa ini tidak aktif organisasi. Nah, itu kita harus memahami tipologi yang ada di organisasi kita gitu. Terus juga, dan yang harus diperhatikan adalah kita juga harus memperhatikan budaya akademik dan budaya non akademik yang ada di kampus kita. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan budaya akademik kita, ya kan? Jika menyangkut budaya akademik, maka muaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan berpikir kritis dan juga kemampuan menulis, ya kan? Nah, untuk hal itu, kurasa sebenarnya kampus kita sangat minim. Padahal jika dalam peningkatan SDM manusia, orientasinya adalah jika kita bisa menulis dan juga bisa berpikir kritis, maka itu akan sangat bagus, ya kan sebenarnya. Nah, cuman lagi-lagi jika kita berkaca ke belakang, misalkan di dalam kelas itu kebanyakan kawan-kawan kita tidak bisa berpikir kritis dan juga tidak
tidak bisa menulis dengan baik. Terus juga budaya non akademik. Sebenarnya banyak hal yang ibaratnya bisa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa khususnya di organisasi. Cuman lagi-lagi terkadang hal itu bersifat eksklusif dan spesial. Contohnya ada kegiatan ya kan untuk peningkatan kapasitas atau kapabilitas sumber daya manusia itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya kan, misalkan ada kegiatan A, syaratnya harus jadi ketua ini atau syaratnya harus berprestasi ini ya kan. Jadi buka umum ya. Tidak dibuka umum. Nah, sebenarnya hal-hal itu seperti itu berguna untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Cuman lagi-lagi hal itu terkadang bersifat eksklusif. Tidak semua orang yang tahu, dan organisasi pun terkadang sebagai perpanjangan tangan mahasiswa itu tidak dilibatkan atau tidak diberitahukan hal itu. Ya, benar. Sebenarnya apabila kita berkaca fungsi dan peranan organisasi, sebenarnya organisasi dulu nih, orang-orang yang aktif di organisasi dulu nih yang diprioritaskan atau diberi kesempatan ke orang organisasi dulu nih. Karena apa? Karena mereka sudah berupaya nih untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di kampus atau di lingkup organisasi mereka. Sedangkan untuk hal itu saja mereka kadang tidak dapat. Nah, lagi-lagi muaranya adalah apresiasi terhadap orang-orang organisatoris ini yang sangat minim. Apabila kita tidak diberi apresiasi, maka wajar saja ibaratnya orang tersebut akan menurun semangatnya ya kan. Mungkin itu Ya, karena dia nggak merasa dapat feedback ya, tadi. tidak merasa dapat feedback. Anak kecil saja ya kan, apabila kita kasih hadiah ya kan, atau tidak kita beri iming-iming sesuatu, kecewa atau bahkan tidak mau melakukan hal itu ya kan. Iya benar. Tapi sedikit banyaknya nih, kadang di organisasi tuh kayak yang sudah abang sebutkan tadi juga, cuman numpang nama gitu ya. Iya, Nah, betul. banyak juga sekarang kayak gitu. Banyak lah kayak gitu. Iya. Lalu nih bang, kira-kira nih ada nggak wadah atau program buat kegiatan buat kita nih mengembangkan soft skill mahasiswa yang tadi, biar kita nih kan mahasiswanya banyak nih yang menulis karya ilmiah bahkan dengan baik pun masih banyak yang belum bisa gitu. Nah, ada nggak sih wadah buat mengembangkan kayak gitu? Kalau aku dulu ya. Ya boleh. Kalau untuk wadah pengembangan nih, kalau untuk wadah pengembangan SDM itu kan sebenarnya kalau di tingkat mahasiswa ada dua tuh, ada akademik sama non akademik. Yeah. Nah kalau untuk yang akademik sebenarnya kita sudah ada gitu loh, bahkan pun dari dulu ya kita ada. Hari ini kita ada ada UKM yang baru disahkan ya, baru 2023 ini itu ada Ausbuaf, itu fokusnya mereka di penelitian dan penulisan karya ilmiah. Nah ini kan yang berbau-bau akademik yang sebagaimana penunjang kita selaku kaum akademisi lah ya, kaum akademisi yang untuk peningkatan itu. Terus nanti kalau untuk yang non akademik sebenarnya banyak banget kita ya, banyak banget UKM yang hadir saat ini itu ada 13. Salah satunya Ausbuaf tadi, setelah itu 12 itu lebih ke non akademiknya, entah itu olahraga, kesenian dan segala macamnya. Itu sebenarnya ada, semua kita wadah ada. Terus kalau seandainya kita pengen belajar soal bagaimana leadership, bagaimana manajemen dan segala macamnya, itu lebih kita ke masuk di Ormawa, entah itu di tingkat HMPS, entah itu tingkat HMJ, SEMA maupun DEMA, tingkat fakultas atau institut. Nah, sebenarnya kalau untuk peningkatan SDM itu ya kita semua sudah ada, sudah kompleks gitu loh. Nah, hanya saja dari teman-teman itu lebih banyak kaum ini ya, bukan kaum ya sebenarnya. Kurang minat sih sebenarnya. Wadah itu kita terbuka lebar. Bahkan pun setelah mahasiswa baru masuk, itu teman-teman UKM, teman-teman UKK, itu semuanya sudah open semua untuk mencari member-member baru untuk bisa diajak kerjasama. Ayo kita tingkatkan sama-sama kualitas kita. Nah, tapi per hari ini sangat minim, masih minim. Kalau data yang hari ini ku dapatkan dari ada 1.100 mahasiswa baru, ya 1.100 mahasiswa baru, itu yang terserap kurang lebih hanya kurang dari 300 yang ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Entah itu di luar kampus, karena kan di luar kampus kita ada organisasinya, dan di dalam kampus itu teman-teman UKM itu nggak terlalu banyak banget sebenarnya yang tergabung di dalam situ. Nah, untuk wadah-wadah banyak sebenarnya. Terus kalau untuk dalam bentuknya program atau kegiatan,
kita selalu ada membuat kegiatan-kegiatan, kok entah itu kita soal berdiskusi, soal bagaimana hari ini kita berperan, soal kita hari ini soal bagaimana hari ini dan soal apa istilahnya tuh, aku lupa. Ini leadership. Habis itu soal bagaimana peningkatan kita di entah itu di salah satu UKM, entah di Sabang Kesenian, entah itu di Kepramuka, di Kepanduan, di olahraga dan segala macamnya. Itu kan sebenarnya diskusi-diskusi seperti itu kita selalu lakukan. Talk show soal kita berbicara soal isu-isu terkini dan segala macam, itu kan banyak tuh. Terus terakhir itu kemarin aku ada berdiskusi soal kenapa sih sekarang mahasiswa malas membuat gerakan. Nah itu kan jadi problem tuh. Value-nya mahasiswa itu kan soal gerakan. Kalau seandainya mahasiswa nggak bicara soal gerakan, rasanya buat apa ada mahasiswa? Ya walaupun hari ini kita banyak pro kontra ya sebenarnya terhadap gerakan-gerakan, kenapa harus mahasiswa yang berperan dan segala macamnya, itu kan masih ada aja yang pro kontra. Padahal ya kalau kita lihat peran dan fungsinya itu sudah jelas gitu loh, ngapain lagi kita perdebatkan. Tapi masih banyak diskusi-diskusi seperti itu untuk membuat kita pencerahan. Terus teman-teman biasanya entah itu di tingkat prodi biasanya sering-sering bikin pelatihan penulisan, pelatihan berbahasa, apalagi biasanya tuh aku lupa, pelatihan-pelatihan lainnya lah, yang tentu biasanya itu jadi rutin gitu loh, jadi rutin. Terus teman-teman fakultas biasanya bikin pelatihan soal leadership dan segala macam di yang tingkat dasarnya. Nah itu kan bagian daripada peningkatan kualitas SDM tuh. Nah tapi ya kembali lagi, itu kalau seandainya nggak dipaksa, serius ya, mahasiswa sekarang itu kalau seandainya nggak dipaksa harus diwajib gitu ya. Harus diwajibkan dulu. Kalau nggak wajib terus ngapain juga gitu. Benar. Kayak kemarin kita ada diundang untuk ikut di luar, misalnya ada sosialisasi, entah itu pelecehan, entah itu sosialisasi soal bermedia sosial dan segala macam. Ada undangan yang tembus ke aku dan aku diminta untuk ngajak teman-teman yang lain. Aku bilang, ajak nih teman-teman yang lain. Di chat lah aku, Bang, ini wajib kah? Ya kan? Lah, aku bilang nih kalau kita bicara wajib enggaknya, kita nggak akan clear gitu loh. Kalau lu merasa tertarik ya berangkat aja. Kalau seandainya nggak bisa, kebetulan ada agenda ya sudah, nggak jadi masalah gitu loh. Nah, itu tuh yang bikin pola-pola pikir hari ini bermasalah sebenarnya. Nah, mungkin itu dulu deh kalau untuk masalah wadahnya ada nggak dan apa sih programnya, banyak banget kita hari ini. Tinggal di diri masing-masing sih sebenarnya. Betul. Itu sih. Dari abang ada? Betul sih, aku sepakat bahwa wadahnya sebenarnya banyak banget. Ya kan. Cuman lagi-lagi itu kembali kepada diri masing-masing ke mahasiswanya. Tertarik nggak akan hal tersebut? Ya. Itu sih sebenarnya. Jika kita melihat sebenarnya dari kacamata mahasiswa itu kan relatif, ya kan, menarik apa tidaknya. Nah, cuman yang perlu dibuat atau yang perlu dipikir kerangkanya adalah bagaimana nih kita menyerukan, ya kan, akan hal itu supaya itu menjadi menarik di mata mereka. Nah, itu sih sebenarnya. Apa kegunaannya ya kan untuk mereka, apa dampaknya untuk mereka, itu sih sebenarnya kita harus menitik beratkan ke situ. Karena kalau misalkan mereka tidak bisa atau tidak dapat berpandang atau bersudut pandang ke akan hal itu dampaknya baik buat mereka, maka maklum saja mereka tidak tertarik gitu. Tapi kalau buat mahasiswa cuma datang, belajar ke kampus terus pulang gitu kayak sayang gitu ya. Banget. Yeah. Kayak apa ya? Nggak ada cerita tambahan gitu loh. Maksudnya kayak ya misalnya nih kita di hari tua ya kan, di hari tua dan segala macam, ada anak kecil nanya, Om dulu di kuliah gimana? Saya kuliah cuman kuliah pulang kan nggak asik tuh gitu. Kayak sekolah lagi gitu. Kayak nggak ada cerita. Tapi kalau ada cerita, oh Om dulu pernah kayak gini kan asik tuh. Nah simpelnya kayak gitu aja deh. Maksudnya nggak lucu dong gitu, maksudnya kayak kuliah cuman ngambil kuliah toh. Oke lah kalau hari ini teman-teman, ini aku tambahin sekalian ya. Oke lah hari ini teman-teman yang pengen misal memang fokus ke akademik, dia nggak mau diganggu gugat dan segala macam, tapi buktikan dengan akademik itu. Nah biasanya
hari ini nih karena kita di tingkat institut ya, otomatis kan ambang batas semester untuk jadi pengurus institut itu kan makin tinggi tuh. Yang otomatis di situ kan mereka ada yang nggak bisa ikut agenda, nggak bisa ikut mempersiapkan kepanitiaan. Ya ada yang pengen proposalan, ada yang pengen langsung skripsian dan segala macam. Aku bilang nggak jadi masalah, tapi buktikan itu selesai. Aku bilang. Kalau seandainya nggak selesai itu, apa jaminannya? Aku bilang. Atau kalau seandainya itu nggak selesai, ya artinya kita harus ada kotak tambahan agar kiranya kita bisa sama-sama jalan, sama-sama komitmen. Kadang itu nggak sedikit mahasiswa ya ada beberapa lah yang hari ini menjadi catatanku. Dia itu menghindari organisasi dengan alasan akademik, padahal akademiknya per hari ini juga belum selesai. Akademiknya juga nggak sebagus itu gitu ya? Iya. Dan kalau seandainya mau dibanding-bandingkan dengan nilaiku ya, ya kalau dibanding-bandingkan dengan nilaiku dan segala macam, ya nggak jauh-jauh banget, kurang lebih aja gitu loh. Maksudnya, ya kenapa kita nggak nambah organisasi aja, kita nambah nambah kualitas dong. Selain akademik kita jaga jalan, walaupun hari ini ya sudah nggak bisa kita 3,5 tahun yang gelisah, sudah nggak bisa gitu kan. Nah banyak yang cuma jadi alibi kayak gitu-gitu. Itu sih tambahannya. Oke, itu tadi yang masalah SDM kampus nih teman-teman. Sebenarnya wadah kita tuh udah banyak, udah disediain, tinggal kita aja memaksa diri kita lagi ya Bang ya. Ya, gitu, atau merasa tertarik akan hal itu sebenarnya. Pertanyaan kepian lah Bang? Boleh. Dan ini juga kemarin tuh dengar-dengar nih si Abang Akli jadi perwakilan apa sih kemarin PKPMN ya Bang? Bisa sedikit cerita nih Bang pengalamannya ke teman-teman tentang itu? Ya boleh. Jadi kawan-kawan kemarin ya alhamdulillah juga ya kan ibaratnya lolos seleksi PKPMN, Pendidikan Kader Muda Pemimpin Nasional. Nah, jadi pelatihannya itu kemarin berlangsung selama 2 minggu di Jakarta. Untuk proses penyeleksiannya sebenarnya itu kemarin lumayan singkat sih, cuman padat. Kita harus tes CAT dulu, tes wawasan kebangsaan, tes psikologi, terus wawancara. Setelah wawancara baru kita dinyatakan lulus atau tidaknya gitu. Nah, yang ku dapat selama pendidikan kader muda pemimpin nasional ini di Jakarta selama 2 minggu itu lebih fokus kepada bagaimana kita jadi pemimpin di diri sendiri. Selama kegiatan itu sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur kita harus berbuat seperti apa, bertindak seperti apa, dan disiplin seperti apa gitu. Memanage diri sendiri dulu gitu ya. Kita memimpin diri sendiri, memanajemen diri sendiri. Jadi kami setiap malam itu selalu evaluasi siapa yang melanggar, siapa yang tidak bangun pagi, siapa yang telat datang tepat waktu, siapa yang muhasabah diri ya ceritanya. Siapa yang tidak sarapan, siapa yang ngerokok sembarangan, itu kami tiap malam evaluasi tiap malam. Serasa diklat itu, diklat TNI. Kayak di pondok juga dulu muhasabah diri kayak gitu. Kayak mengakui kesalahan sendiri dulu. Kami tiap malam selalu melakukan evaluasi. Setiap malam itu selalu aja ada kesalahan yang dilakukan. Nah, lebih menitik beratkan ke situ sih, bagaimana kita disiplin dengan diri sendiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, terus yang uniknya adalah pas kita pelatihan pendidikan kader pemimpin nasional, pemimpin muda nasional ini, kebetulan tahun 2023 ini adalah angkatan keempat, jadi ada suatu hal yang baru, yaitu kita melakukan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, di situ lebih ketat lagi. Bagaimana kita disiplin diri, bagaimana kita memanajemen diri, tanggung jawab dengan diri sendiri. Kita misalkan nih berangkat 6:30, yang telat itu ditinggal dari bis. Beneran ditinggal. Nge-grab dia nanti sendiri. Iya. Kalau yang tertinggal jadi ya urus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berangkat ke tempat tersebut. Itu sih. Tapi jalannya jauh nggak tuh? 2 kilo, cuman kan karena Jakarta macet kan. Ya lebih baik jalan kaki aja sih kalau 2 kilo mah. Ya kan, cuman karena Jakarta macet segala macam, ya. Jadi lambat dan juga. Terlambat. Dan juga kami pun setiap melakukan kesalahan tuh kena poin. Gitu. Jadi
poin-poin yang dilanggar itu nanti akan mengarah kepada bagaimana penilaian di sertifikatnya nanti. Misalkan ada sertifikatnya sangat memuaskan, puas, kurang gitu. Itu kalau kurang berarti belum dikatakan lulus gitu ya? Lulus cuman kurang gitu. Nah, kemarin untuk kejadian yang uniknya adalah kami pelatihan itu mungkin karena hal baru sih di Lemhanas. Jadi kami itu diberi materi atau diberi pelatihan oleh para perwira tinggi yang ada di Lemhanas. Mereka jenderal, letkol itu yang memberikan kami materi segala macam, mendidik kami segala macam. Itu sih ibaratnya wawasan yang atau pengalaman yang baru yang berkesan bagi saya selama pelatihan. Nah, kawan-kawan, untuk tahun depan saya merekomendasikan nih buat kawan-kawan juga yang mungkin tertarik dengan kegiatan ini, tunggu aja tahun depan, ikuti rangkaian seleksinya. Dibuka lagi. Ya, dibuka lagi. Iya. Abang nih tertarik juga. Cukup lagi itu. Lulus aja tahun depan itu. Dan itu batasannya nggak harus mahasiswa, yang penting pemuda. Iya. Karena pemuda Ya. berpengaruh buat perubahan gitu Pemuda. ya. Terakhir deh Bang, terakhir deh nih. Boleh gak Bang minta sedikit quote nih buat para penikmat podcast Fuad dimanapun mereka berada nih Bang. Taktis dulu deh. Oke deh. Nah, mungkin ini yang saya dapatkan kemarin pas pelatihan. Jadi quote saya adalah terus semangat dan jangan mudah menyerah. Dan juga terus berjejaring dan berkolaborasi, karena di wadah yang tepat dan di mata orang yang tepat kita akan dihargai dan difasilitasi. Kalau dari Abang nih gimana? Ada dua sih sebenarnya. Kok Bang sampaikan Boleh ya? Dua ya, boleh. dua ya. Oke. Yang pertama ini yang sering saya bilang ke teman-teman ke teman-teman sesama organisatoris lah. Ya, kita coba sharing segala macam buat sama-sama ngingetin dan coba menyemangati. Bentar. Lagi loading ya guys. Kunci sukses itu cuma satu, Apa tuh? proses. Itu aja. Kalau seandainya kita di organisasi nih ya, kalau kita mau sukses dan segala macam, nggak bakal bisa kalau seandainya kita nggak mau berproses. Mau langsung sukses aja gitu Nggak bisa, nggak ada. Hari ini jujur ya, hari ini duduk sebagai ketua DEMA, Aklis hari ini duduk sebagai ketua SMA, bukan jalan yang mudah. Kita pernah kita juga dari bawah, apalagi kita punya ambang batas sendiri di kampus. Nggak cuma negara doang yang punya ambang batas ya, kita juga punya ambang batas di sini, tapi ambang batasnya kita semester. Jadi semester 2 kita kemana, 4 kemana, 6 kemana, 8 kemana. Ada proses. Ya, ada proses yang panjang. Nah, itu yang yang selalu kita coba bicarakan. Dan yang kedua tadi apa lagi aku sebenarnya sempat mikir tadi itu aku agak sedikit lupa. Apa tadi aku lupa, Klis. Bantu ingetin dong, Klis. Cukup aja satu. Oke, satu itu aja deh. Biar enak. Intinya ya tak ada yang mudah dalam sukses, gue bilang. Sering gue bilang tuh tak ada yang mudah dalam sukses, ya kuncinya hanya satu, sabar dalam berproses. Yang kedua baru ingat. Baru ingat nih teman-teman. Baru ingat nih. Terlintas. Nggak ada orang nggak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak mau berpikir. Orang mau berusaha. Ya. Nah, kenapa? Dan nggak ada orang yang merasa kecil, kecuali pikirannya sendiri yang membuat dia kecil. Nah, itu yang sering gue bilang juga ke teman-teman, terkhusus kadang namanya organisasi di kampus kita kan ada yang besar ada yang kecil. Gue bilang kalau seandainya kita berpikiran kecil terus, ya organisasi kita nggak bakal bisa besar. Contoh misal nih, kita di sini kan masih institut ya, amin lah tahun depan kita bisa jadi UIN ya kan. Kita hari ini masih jadi institut, kita posisi di Kalimantan. Tiap aku pertemuan dengan teman-teman yang ada di luar Kalimantan, mereka bingung Palangkaraya di mana. YIN itu YIN Palangkaraya itu di mana? Kayaknya kampus kecil banget gitu ya maksudku. Nah, hari ini tapi kita membuktikan kampus YIN Palangkaraya sudah di mana-mana terkenal.
Nah, artinya apa? Yang membuat kita kecil itu bukan kampusnya atau bukan lembaganya, bukan bukan instansinya, tapi pikiran kita sendiri. Nah, mungkin itu ya kalau dariku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih abang-abang sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sedikit bersama kami. Kami dari tim podcast pamit undur diri, tapi mau pantun dikit deh. Boleh. Nanti kita sawat ya. Pantun dulu ya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Aduh. Wassalamualaikum Nggak bisa warahmatullahi nyaut ini. wabarakatuh. See you next time, guys. Kirain